Selamat datang di Hidayat Vlog. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemetaan KD pada subtema 1 yaitu IPA 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Untuk muatan pelajaran IPS yaitu 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Untuk muatan pelajaran PKN KD 3.1 pengetahuan mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Muatan pelajaran seni budaya dan prakarya pengetahuan 3.1 memahami gambar cerita. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia pengetahuan 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kompetensi dasar ini yang ada pada subtema 1 yaitu terdapat 5 muatan pelajaran yang akan kita bahas pada subtema 1 tema 1. Kita mulai dengan pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, KD yang akan dibahas adalah terdapat 2 muatan pelajaran yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. IPA 3.1 dan 4.1. Kemudian Bahasa Indonesia 3.1 dan 4.1. Di dalam pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu membaca bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia, menentukan ide pokok setiap paragraf dalam sebuah bacaan, menulis dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, dan berdiskusi menyebutkan pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok bacaan. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, kalian dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan membaca, kalian bisa menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, kalian bisa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara berurut. Yang keempat, dengan berdiskusi, kalian dapat menyebutkan pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Untuk muatan pelajaran IPA, yaitu yang akan dibahas adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Selain bergerak, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas adalah bergerak. Secara umum, gerakan dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup dapat bergerak apabila ada sebuah rangsangan yang mengenai sebagian ataupun seluruh bagian tubuhnya. Gerakan pada manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak pada manusia dan hewan itu bertujuan untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan yaitu ada 2 macam. Yang pertama dibagi menjadi 2 yaitu alat gerak pasif dan yang kedua alat gerak aktif. Alat gerak pasif ini yaitu adalah berupa tulang dan alat gerak aktif adalah berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut adalah sistem gerak manusia atau hewan. Gerakan pada tumbuhan. Tumbuhan bergerak secara terbatas. Tumbuhan bergerak tidak berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti bunga yang semula kuncup bergerak perlahan-lahan menjadi mekar, ataupun putri malu ketika disentuh dia akan menutup daunnya.
muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di dalam teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, itu terdiri dari 5 paragraf. Masing-masing paragraf itu tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Yang dimaksud dengan ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Untuk menentukan ide pokok sebuah paragraf atau gagasan utama pada sebuah paragraf, kita harus baca dulu setiap paragraf dengan teliti dan hati-hati. Nah, untuk paragraf yang pertama yang kami tunjuk di sini adalah di sini ada terdapat satu ide pokok, yaitu pada awal paragraf, yaitu kalimat utama yang bunyinya salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Pada bacaan yang tadi bisa disimpulkan bahwa untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah diperoleh salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu untuk kalimat utama yang dijadikan sebagai ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, selebihnya adalah kalimat pengembang yang dalam sebuah paragraf tersebut selain ide pokok. Demikian pembelajaran 1 pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.